Jadi Akademi Pilot ini kita dirikan di Bandung karena yang pertama kan Bandung memang tujuan pendidikan ya. Jadi lulusan-lulusan sekolah nih pasti datang ke Bandung untuk sekolah. Banyak sekolah-sekolah yang ada di Bandung. Jadi kita dirikan di sini ya, sehingga memang disukai bahwa Bandung untuk tempat pendidikan gitu. Jadi kita lanjutkan bagaimana kita mengoperasikan atau menggunakan E6B flight komputer yang kemarin terakhir sampai dengan field function problem. Ya. Hari ini kita jelaskan dengan halaman 13 yaitu conversion. Tingkatan pembelajaran, jadi setelah dia melalui tahap latihan dasar kepemimpinan, dia masuk ke program sekolah ini. Di sini dia akan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah ground school. Ground school itu adalah latihan pada saat di kelas. Jadi pelajaran-pelajaran teori sebelum terbang itu diberikan pada saat ground school. Nah, ground school ini nanti juga ada beberapa tahap. Karena seorang pilot itu ada dua tahapan license yang utama, yaitu PPL dan CPL. Private Pilot License dan Commercial Pilot License. Setelah mereka sudah lulus terbang PPL, mereka kembali lagi ke kelas, mereka belajar teori lagi, tapi teorinya adalah tingkat lanjutan, yaitu Commercial Pilot License atau CPL. Baru mereka akan terbang lagi untuk tingkatan CPL tadi. Sebetulnya istirahat itu kalau mereka lagi ground school itu ada istirahat pagi. Istirahat pagi itu sekitar jam setengah 10, jam 10. Itu mereka kita kasih ya minum teh atau kopi dan snack gitu ya, makanan kecil. Kemudian makan siang jam 12 sampai jam 1 itu adalah makan siang ya, mereka kita berikan makan siang semuanya. Kemudian sore itu ada istirahat kecil lagi, yaitu sekitar jam setengah 3 sampai jam 3 itu kita berikan minum dan makanan kecil lagi. Sebelum melaksanakan penerbangan, kadet harus mengisi yang namanya flight planning. Flight plan ini diisi di briefing office di bandara. Dengan flight plan ini berarti si kadet menyampaikan rencana penerbangan, mau kemana, ketinggian altitude-nya berapa, sehingga diproses di briefing office sana. Sehingga saat penerbangan, si petugas pengatur lalu lintas udara mengatur dan mengarahkan pesawat sesuai dengan flight plan atau rencana penerbangan yang akan dilaksanakan. Setelah mengisi flight plan, maka kadet akan menyampaikan ke instruktur bahwa flight plan sudah clear, sudah diisi, dan setelah itu akan melaksanakan briefing, pre-flight briefing namanya, briefing sebelum penerbangan. Di briefing sebelum penerbangan, instruktur akan menjelaskan apa saja exercise yang akan dilaksanakan selama penerbangan sesuai dengan silabi, sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Selesai briefing, kadet akan membawakan ke pesawat untuk melaksanakan pre-flight pesawat. Kemudian selesai, pesawat bagus, tidak ada kerusakan, tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan ke teknisi. Baru mereka melaksanakan start engine, kemudian terbang ke area. Ini ya. Pengalaman pertama praktik terbang tentu deg-degan, soalnya kita kan udara itu bukan habitat kita aslinya, di mana dituntut persiapan yang sangat matang, nggak hanya di persiapan di darat tapi juga di udara. Teori-teori pelajaran juga harus kita maksimalkan
karena konsentrasi itu tidak hanya cukup 100%. Kita butuh ibaratnya 50% 100 darat, 100 sisanya di udara. Karena take off dan landing itu adalah sangat yang krusial, belum lagi kayak faktor cuaca, udara, traffic dan sebagainya. Kesulitan ibaratnya kita membawa sebuah kendaraan yang baru lah ya. Belum adjustmentnya belum pas, kita harus bisa menganalisa ini gimana, faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya misalnya pesawat tersebut miring ke kanan, miring ke kiri, pengaruh angin gimana juga. Intinya sih kalau untuk pesawat latih dituntut konsentrasi dan kesiapan yang penuh. Kesalahan human error-nya ya kalau saya sih mungkin sedikit. Ya mungkin banknya kurang dikit atau mungkin karena pengaruh angin recovery-nya terlambat. Tapi intinya human error itu nggak boleh terjadi sih. Untuk Bandung Pilot Academy saya berharap untuk yang terbaik, untuk kemajuan kadet-kadetnya semua sekalian bisa cepat lulus training, bisa cepat diterima di airlines, dan Bandung Pilot Academy menjadi sekolah penerbangan nomor 1 di Indonesia. Harapan saya pribadi ini ya, bahwa di Indonesia ini memang sangat kurang tenaga penerbang saat ini ya. Sehingga kalau kita lihat di maskapai-maskapai itu banyak orang asing yang bekerja di situ. Kan sayang uang kita bayarkan ke orang lain ya. Jadi harapannya ya bahwa sekolah-sekolah pilot itu yang di Indonesia ini bisa semakin maju, semakin berkualitas, sehingga kita juga tidak akan kalah dengan lulusan-lulusan yang dari luar negeri. Nah harapannya adalah ya kita bisa meluluskan sebanyak-banyaknya. Tentunya meluluskan sebanyak-banyaknya kita perlu fasilitas yang lebih banyak. Kalau pesawat kita bisa beli, gampang. Kurang pesawat kita tinggal beli, gampang. Tapi yang namanya langitnya itu kan dipakai orang banyak gitu. Nah itu yang kita nggak bisa beli gitu. Nah di situ harapannya pemerintah juga memberi udara ini dipakai sebanyak-banyaknya untuk sekolah gitu. Itu harapan saya.